Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema Selamat Tinggal Teori Evolusi. Mengapa hal ini penting dibahas? Karena hingga kini teori ini masih diajarkan di sekolah. Padahal teori ini menyesatkan dan menghina manusia, sekaligus menantang Tuhan. Metamorfosa yang berbalik arah. Metamorfosa umat manusia dirampungkan selangkah demi selangkah dalam 300 tahun terakhir. Selama 3 abad lalu, berbagai aspek pada peradaban manusia telah mengalami perubahan yang sangat cepat dan tidak terduga. Ia merupakan semacam perubahan karakteristik, juga merupakan perubahan fisik. Mutasi selama 3 abad ini telah melampaui perubahan bertahap peradaban selama ribuan tahun sebelumnya. Dan secara tuntas mengubah peradaban manusia juga telah mengubah manusia itu sendiri. Berikut ini adalah kronologi singkat berbagai peristiwa penting selama 3 abad terakhir. Pertama, 1705, Watt memodifikasi mesin uap yang mendorong revolusi industri untuk pertama kalinya. 2. 1789, meletusnya revolusi Prancis. 3. Abad ke-18, gerakan era pencerahan di Eropa, agama digantikan dengan akal sehat untuk mengejar liberalisme dan kesetaraan. 4. 1804, kereta api yang pertama dijalankan di Inggris. 5. 1848, buku The Communist Manifesto karya Karl Marx diterbitkan. 6. 1859, buku On the Origin of Species karya Darwin diterbitkan. 7. 1871, gerakan kekerasan komunisme yang pertama, La Commune de Paris. 8. 1882, buku The Gay Science karya Friedrich Nietzsche diterbitkan 3 kali menghakimi bahwa Tuhan telah mati. 9. 1922, rezim totaliter komunis yang pertama didirikan di Rusia dan komunisme disebarkan ke seluruh dunia. 10. 1949, daratan Tiongkok jatuh. Satu-satunya peradaban kuno yang masih bertahan dan berkesinambungan telah terjerumus menjadi negara Tiongkok merah. 11. Era 1950-an, pemikiran budaya Marxis bangkit, bagaikan tren kontradiksi modern melanda Eropa dan Amerika Utara. 12. 1971, komputer pribadi yang pertama diakui dunia telah muncul. 13. 1989, tembok Berlin runtuh. Di saat yang sama, gelombang kedua arus pemikiran budaya Marxisme semakin mendalam, merongrong generasi umat manusia berikutnya secara besar-besaran. 14. 2020, mantan Uskup Agung Katolik untuk Amerika Serikat, yakni Carlo Maria Vigano, menulis surat kepada Presiden Trump mengungkap misteri The Great Reset. Sejak Watt memodifikasi mesin uap pada abad ke-18 sampai revolusi Prancis dan bangkitnya komunisme, lalu hingga munculnya komputer pertama pada pertengahan abad ke-20, mulai dari politik, budaya, pemikiran, dan teknologi peradaban manusia perlahan telah berubah hingga mencapai tahap yang tidak dapat dikenali pada saat sekarang ini. Dari dalam hingga luar, dari tubuh hingga roh, bisa dikatakan merupakan keturunan umat manusia yang baru. Perubahan yang ditimbulkan akibat peradaban teknologi dan ideologi modern selama 300 tahun tidak bisa diremehkan. Yang patut kita perhatikan adalah perubahan ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan telah tertata rapi dan mempunyai maksud tertentu. Ada sebuah kekuatan terpendam yang sangat besar yang diam-diam mengintai dari belakang, terus mendorong tren, gerakan pikiran, dan perkembangan iptek melaju ke arah yang telah ditentukan. Metamorfosa segala aspek, mulai dari politik sampai budaya dan iptek, saling silang sengkarut, lapis demi lapis, membentuk tubuh penyerang yang kuat dan cepat, dan terus menghantam umat manusia. Begitulah peradaban iptek modern terbentuk dari hasil katalisasi bersama hal-hal tersebut. Dan di antara banyak peristiwa yang terjadi silih berganti selama 3 abad ini, teori evolusi adalah bagian inti yang tak bisa dipisahkan darinya. Teori ini adalah katalis yang menyebabkan semua metamorfosa tersebut, juga merupakan dasar teori yang harus dimiliki. Karena dalam peradaban tradisional, Tuhan adalah pondasi di atas segalanya.
Waktu itu ketika buku On the Origin of Species diterbitkan, terhadap hipotesa Darwin itu, baik Marx maupun Engels ibarat memperoleh harta karun. Teori evolusi berikut ateisme yang ditopang oleh teori evolusi itu pun dipandang sebagai senjata pamungkas untuk mendorong maju sosialisme. Setelah itu dengan menjatuhkan agama, menghancurkan keyakinan manusia terhadap Tuhan, The Third International pun segera mendorong gerakan paham komunis yang menentang peradaban manusia, menentang agama, menentang moralitas, menentang tradisi, dan menentang keluarga. Sedangkan di negara totaliter komunisme, ateisme bersama dengan teori evolusi dan juga materialisme menjadi senjata negara untuk mencuci otak rakyatnya dan menjadi dasar pemerintahan sebagai satu-satunya azas kebenaran. Di masa muda Darwin, tak lama setelah dia mengamati perubahan spesies pasca bukunya The Voyage of the Beagle, ia menulis di buku catatannya, manusia mengira dirinya adalah mahakarya ciptaan campur tangan Tuhan. Aku lebih suka dengan rendah hati percaya bahwa manusia adalah ciptaan binatang. Buku jurnal 1838. Darwin yang telah mengemukakan teori evolusi itu telah menghubungkan silsilah manusia yang seyogyanya mengarah pada Tuhan itu, dialihkan olehnya pada Homo erectus, sejenis kera yang berjalan tegak. Teori evolusi pada kenyataannya telah melakukan suatu revolusi yang mendasar dan mematikan. Teori itu telah menyamakan manusia, makhluk yang paling mulia, setara dengan binatang. Padahal di zaman kuno, manusia memiliki asal-usul yang sangat terhormat. Berfirmanlah Allah, baiklah, kami hendak menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia yang tadinya dihormati sebagai makhluk yang paling mulia, manusia yang menguasai segala makhluk di Taman Eden di atas surga, telah menjadi keturunan binatang. Dengan kata lain, teori evolusi telah memutus kita dari sumber akar metafisik manusia yang disebutkan di atas. Semuanya diputus. Dengan tulisannya, ia menghapus ingatan manusia akan rumah di surga nan jauh. Bagi umat manusia di abad ke-19 yang masih mempercayai Tuhan, sikap kasar dan tidak senonoh semacam itu adalah kejahatan. Melakukan kejahatan terhadap Tuhan berarti juga melakukan kejahatan bagi umat manusia. Oleh sebab itu, teori evolusi pada saat diterbitkan telah memicu gejolak yang sangat menggemparkan, telah menimbulkan dampak yang sangat besar. Lalu seiring dengan berkembang majunya teknologi dan revolusi industri, ditambah dengan gerakan pencerahan yang mengusung rasionalisme di atas agama, orang-orang yang memposisikan dirinya rasional pun perlahan mulai mengucilkan agama dan menjadi pusat panggung dunia. Umat manusia yang tadinya taat kepada Tuhan perlahan menjadi angkuh, tidak patuh, tidak mampu membedakan baik dan buruk, serta menjadi orang yang kehilangan akal. Memasuki abad ke-20, seiring dengan dikuasainya sepertiga dari dunia ini oleh sosialisme, teori evolusi yang telah menjadi batu pijakan bagi sosialisme pun masuk ke dalam buku pelajaran, menggantikan agama, dan menjadi teori dominan modern tentang terciptanya manusia. Berikut ini adalah dua peristiwa yang memperlihatkan pembalikan besar-besaran dalam sejarah umat manusia. Pada 1925, seorang guru biologi muda dari Tennessee dipenjara karena mengajarkan teori evolusi. Namun pada 1987, Mahkamah Agung menetapkan pemerintah negara bagian Louisiana yang memaksakan ajaran teori kreasionisme merupakan tindakan yang melanggar konstitusi. Seiring dengan tren pembangkangan modern yang menerjang gelombang demi gelombang akibat kaum modernisme dan postmodernisme, jiwa manusia telah mengalami mutasi dadakan. Arus modernisasi yang tren ini, budaya Marxisme, berkat dorongan bersama oleh gerakan semua partai komunis dunia, telah disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Sedangkan teori evolusi sebagai senjata yang tajam bagi paham sosialis untuk menyerang telah menjadi kebenaran lintas 5 benua yang dipelajari sejak kecil oleh seluruh manusia. Akan tetapi, teori ini tetap merupakan hipotesa berani yang tidak mampu dibuktikan. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua. Mohon undur diri.